Halo rekan-rekan mahasiswa ilmu kesehatan dan sejawat sekalian. Senang sekali rasanya bisa kembali berdiskusi dengan Anda di sesi penjelasan akademik kita kali ini. Hari ini kita akan langsung membedah sebuah kondisi klinis yang mungkin sudah sangat sering kita temui, tapi sebenarnya punya landasan patofisiologi yang sangat kompleks, yaitu edema. Kita akan mengupas tuntas bagaimana dinamika gaya hidrostatik dan onkotik saling berinteraksi di tingkat kapiler dan bagaimana tarik ulur keduanya menentukan keseimbangan cairan tubuh kita. Persiapkan catatan Anda karena kita akan melihat edema bukan sekedar sebagai bengkak biasa, melainkan sebagai sebuah kegagalan sistemik yang sistematis. Nah, untuk agenda akademik hari ini, kita punya 4 pilar utama. Kita mulai dari fisiologi cairan dan hukum Starling, lalu masuk ke patomekanisme edema, dilanjutkan dengan investigasi diagnostik laboratorium, dan nanti kita tutup dengan refleksi kasus klinis. Mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, fisiologi cairan dan hukum Starling. Ini adalah fondasi mutlak yang harus kita pahami sebelum bicara soal penyakitnya. Oke, kita samakan persepsi dulu ya. Edema itu secara definisi klinis adalah akumulasi atau penumpukan kelebihan cairan di dalam ruang jaringan interstisial. Jadi begini, cairannya itu sudah kabur keluar dari dalam pembuluh darah dan justru membanjiri ruang-ruang kosong di antara sel-sel jaringan kita. Pegang erat-erat terminologi ini karena setiap patomekanisme yang akan kita bahas nanti, ujung-ujungnya pasti berakibat pada satu hal ini, cairan yang berada di tempat yang salah. Anda tahu tidak, kapiler di dalam tubuh kita itu menyaring puluhan liter cairan setiap harinya. Dan proses ini sama sekali bukan kebetulan, melainkan murni interaksi fisika dan biologi. Konsep ini dirumuskan sejak tahun 1896 oleh seorang ahli fisiologi brilian bernama Ernest Starling. Prinsip Starling ini pada dasarnya mempostulatkan bahwa distribusi cairan antara pembuluh darah dan jaringan itu diatur secara ketat oleh keseimbangan gaya-gaya yang saling berlawanan di sepanjang dinding kapiler. Ini rekan-rekan adalah nyawa dari seluruh homeostasis cairan manusia. Dan ini secara brilian diilustrasikan melalui apa yang sering saya sebut sebagai dua kekuatan. Di satu sisi, kita punya tekanan hidrostatik. Secara intuitif, bayangkan ini sebagai gaya pendorong. Gaya ini datang dari daya pompa jantung kita. Tugasnya terus-menerus mendorong cairan untuk keluar dari kapiler. Di sisi lawan, ada tekanan onkotik. Nah, ini kebalikannya, ini ibarat spons albumin atau gaya penarik. Protein plasma kita, khususnya albumin, punya sifat mengikat air. Jadi dia menyedot dan menahan cairan supaya tetap berada di dalam pembuluh darah. Tarik dorong yang dinamis inilah yang membuat tubuh kita tidak bengkak setiap hari. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi kalau keseimbangan tadi rusak. Kita masuk ke bagian 2, patomekanisme terjadinya edema. Kalau kita petakan secara patofisiologis, edema itu selalu berakar pada salah satu dari 4 mekanisme utama ini. Pertama, peningkatan tekanan hidrostatik, contohnya pada pasien gagal jantung atau DVT. Kedua, penurunan tekanan onkotik, seperti pada pasien sirosis atau sindrom nefrotik. Ketiga, peningkatan permeabilitas kapiler yang sering kita jumpai pada sepsis atau luka bakar. Dan keempat, obstruksi atau sumbatan limfatik. Mari kita bedah logikanya satu-satu secara mendalam. Coba bayangkan sistem vaskular kita itu seperti jalan raya. Kalau pompa utamanya, yaitu jantung, mulai gagal berfungsi, seperti pada kasus gagal jantung kongestif, darah jadi tidak bisa dipompa maju dengan efektif. Akibatnya apa? Terjadi kemacetan parah, darah menumpuk dan mengantri di vena. Nah, volume yang menumpuk ini otomatis membuat tekanan hidrostatik meroket tajam di dinding kapiler. Gaya dorongnya jadi sangat kuat, jauh melampaui kapasitas drainase normal kita, dan akhirnya memaksa cairan merembes membanjiri jaringan interstisial. Lalu bagaimana dengan mekanisme kedua? Ini difokuskan pada hilangnya efek spons yang kita bahas tadi. Kalau hati pasien gagal memproduksi albumin akibat sirosis kronis atau ginjalnya mengalami kebocoran dan malah membuang albumin lewat urin seperti pada sindrom nefrotik, kadar albumin plasma akan anjlok drastis. Tanpa protein yang cukup, gaya tarik onkotik kita lenyap. Tidak ada lagi yang menyedot cairan, sehingga cairan perlahan-lahan akan lolos begitu saja merembes ke jaringan. Untuk 2 mekanisme terakhir, kita membandingkan antara kerusakan struktural dan mekanis. Peningkatan permeabilitas itu masalah struktural. Saat ada inflamasi hebat seperti sepsis, sel-sel endotel pembuluh darah merenggang. Celahnya membesar, membiarkan cairan dan protein bocor secara masif. Sebaliknya, obstruksi limfatik itu murni masalah mekanis. Saluran limfatik ini kan ibarat selokan drainase cadangan. Kalau selokan ini tersumbat secara fisik, misalnya oleh parasit pada filariasis atau karena pengangkatan kelenjar getah bening pada kanker,
cairan yang tadinya harus dibuang tidak bisa diangkut kembali dan menumpuk di area tersebut. Nah, kita beralih ke bagian 3, investigasi diagnostik laboratorium. Disinilah insting detektif klinis Anda diuji. Sebagai tenaga medis atau analis, mari kita lihat bagaimana pemahaman teori tadi membangun strategi diagnostik kita. Instrumen andalan Anda ada 4, albumin serum, urinalisis, analisis diferensial cairan tubuh, dan pemeriksaan fungsi hati SGOT-SGPT. Ini bukan tes yang dipilih secara acak ya. Setiap parameter ini adalah kunci untuk menjawab patomekanisme spesifik di balik misteri edema seorang pasien. Coba perhatikan angka ini baik-baik. Kurang dari 2,5 gram per desiliter. Ini adalah ambang batas yang absolut krusial. Kalau Anda memeriksa serum pasien dan menemukan albuminnya anjlok di bawah angka ini, Anda baru saja mendapatkan bukti biokimiawi utama bahwa edema pasien tersebut sangat kuat didorong oleh kegagalan tekanan onkotik. Tapi pertanyaannya, kemana albumin itu pergi? Nah, makanya urinalisis jadi sangat vital. Menemukan protein positif 3 di urin pasien edema itu bukan sekedar temuan kebetulan. Ini adalah bukti objektif terjadinya kerusakan struktural pada membran filtrasi glomerulus di ginjal. Ini memberi petunjuk yang sangat jelas bahwa sumber kebocorannya ada di sistem ginjal, bukan di tempat lain. Dan kalau kita berhadapan dengan penumpukan cairan rongga, seperti asites atau efusi pleura, diferensiasi cairan ini hukumnya wajib. Anda harus tahu persis perbedaannya. Apakah ini transudat, yang protein dan selnya rendah, yang berarti hanya ada ketidakseimbangan tekanan hidrostatik atau onkotik, ataukah ini eksudat, yang isinya penuh protein dan sel radang, yang membuktikan bahwa ini akibat inflamasi dan rusaknya permeabilitas pembuluh darah. Membedakan ini akan menentukan nasib terapi pasien ke depannya. Di sisi lain, kalau ternyata urinnya bersih dan ginjal terbukti normal, kecurigaan kita harus langsung beralih ke pabrik utamanya, yaitu hati. Dengan memeriksa SGOT dan SGPT, kita bisa memverifikasi apakah sel hepatosit ini rusak, sehingga hati gagal melakukan tugas utamanya, memproduksi albumin yang bertugas menjaga tekanan onkotik tadi. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, refleksi kasus klinis edema. Mari kita uji kemampuan analisis Anda. Saya ingin Anda berpikir sejenak. Bayangkan Anda punya pasien yang mengalami bengkak atau edema yang luar biasa hebat. Tapi ketika hasil tes biokimianya keluar, kadar protein dan albumin darahnya ternyata benar-benar normal. Nah loh, bagaimana Anda menjelaskan fenomena ini secara patofisiologis? Jadi, poin krusialnya adalah hasil lab yang tampak kontradiktif itu sangat bisa dijelaskan kalau kita paham hukum Starling. Kalau proteinnya normal, berarti tekanan onkotiknya aman dan tidak ada masalah. Kesimpulannya, penyebab edemanya pasti berasal dari sisi yang berlawanan. Kemungkinannya tinggal 2. Entah itu tekanan hidrostatik yang naik drastis karena masalah pemompaan jantung, atau ada penyumbatan fisik di saluran limfatik yang menghalangi drenase cairan. Inilah indahnya menggunakan logika ilmiah murni untuk memecahkan masalah diagnostik. Sebagai intisari dari semua yang telah kita bahas, tolong ingat konsep fundamental ini. Edema bukanlah sebuah penyakit yang berdiri sendiri, sama sekali bukan. Ia adalah sebuah manifestasi klinis, sebuah alarm dari kegagalan homeostatis cairan yang sangat kompleks. Ketika Anda melihat edema, Anda sejatinya sedang melihat kegagalan hukum alam fisika dan biologi di dalam tubuh pasien Anda. Demikianlah penjelasan akademik kita hari ini mengenai patomekanisme dan investigasi laboratorium pada edema. Bila Anda merasa pemaparan yang sistematis seperti ini bermanfaat bagi Anda, mari kita bangun komunitas akademik ini bersama-sama. Silahkan subscribe di channel Ruang Dosen ini. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi materi terbaru kami, serta klik like dan share tayangan ini agar ilmu pengetahuan ini bisa menjangkau lebih banyak rekan sejawat. Sebagai pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang, jika suatu hari nanti kita berhasil memanipulasi hukum Starling ini langsung di tingkat seluler, mungkinkah kita bisa melenyapkan komplikasi edema seutuhnya? Terima kasih atas antusiasme belajar Anda hari ini dan sampai jumpa di sesi penjelasan akademik berikutnya.